Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak dosen, Bapak Hafizul Ahdi MH. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 1. Saya selaku moderator ingin mempresentasikan sebuah tugas yang berjudul Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran. Jurusan saya yaitu Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2023-2024. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Nadia Arafah Zahra, yang kedua Siti Khalqiyatul Badi'ah, yang ketiga Hasnah Zahrawayuni, yang keempat saya sendiri dengan nama Randy. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Nadia Arafah Zahra. Dengan segala hormat saya persilahkan. Pengertian hadis. Makna hadis atau al-hadis secara bahasa atau al-jadi yang baru, al-qarib yang dekat, al-khobar berita. Makna terakhir inilah yang populer dalam ilmu hadis. Secara terminologi, ulama hadis mendefinisikan sebagai berikut. Sebuah hadis yang artinya segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Ulama hadis menerangkan bahwa yang termasuk hal ihwal di sini adalah sebagai pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaannya. Sedangkan ulama usul fikih mendefinisikan hadis ini sebagai berikut, yang artinya segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan takrirnya yang dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum. Dua definisi di atas sepakat meletakkan ucapan atau perbuatan Nabi sebagai bentuk hadis. Namun ulama usul mensyaratkan hadis harus terkait dengan dalil dalam penerapan hukum, sedangkan ulama hadis tidak berpendapat demikian. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan berita atau informasi atau cerita, sedangkan hadis Nabi adalah berita atau informasi atau cerita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi hadis tersebut menceritakan tentang ucapan atau perbuatan atau hal ihwal berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berita tentang perilaku sahabat yang dilakukan di depan Nabi atau dengan sepengetahuannya, dan beliau tidak melarang atau menyuruhnya juga termasuk hadis Nabi yang dinamakan sebagai takrir Nabi. Kata hadis secara etimologis berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi. Dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual, penggunaannya dalam bentuk kata sifat atau adjektiva mengandung arti al-jadid, yaitu yang baru, lawan dari al-qadim, yang lama. Dengan demikian, pemakaian kata hadis di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakan dengan Al-Quran yang bersifat qadim. 1. Jadid, lawan qadim yang baru atau jamaknya hidats, hudatsa, dan kudus. Dalam hal ini yang dimaksud qadim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam rumusan lain mengatakan bahwa Al-Quran disebut wahyu yang matlu karena dibacakan oleh malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah wahyu yang ghairu matlu sebab tidak dibacakan oleh malaikat Jibril. Kalau keduanya sama-sama wahyu, maka dikotomi yang satu qadim dan yang lainnya jadi tidak perlu ada. 2. Qarib, yang berarti dekat, dalam waktu dekat, belum lama. 3. Khobar, yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Hadis selalu menggunakan ungkapan wahadasna, mengabarkan kepada kami, memberitahu kepada kami, dan menceritakan kepada kami. Di dalam Al-Quran terdapat 23 kali penggunaan kata hadis dalam bentuk mufrad atau tunggal, dan 5 kali dalam bentuk jama'. 3 keseluruhannya adalah dalam pengertiannya secara etimologis di atas. 1 pengertiannya dalam konteks komunikasi religius.
wahyu atau Al-Quran, yang artinya dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 44, maka serahkanlah kepadaku atau urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkara ini atau Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Lalu di dalam surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, dua dalam konteks sejarah atau kisah masa lalu. Di dalam Quran surat Toha yang ayat 9 yang artinya, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa, tiga dalam konteks cerita atau percakapan aktual. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 3 yang artinya, dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah satu seorang istrinya. Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata hadis telah dipergunakan di dalam Al-Quran dengan pengertian cerita, komunikasi, atau pesan, baik dalam konteks religius atau duniawi dan untuk masa lalu atau masa kini. Beberapa contoh di atas telah menjelaskan bahwa kata hadis mengandung pengertian cerita atau percakapan pada awal Islam. Cerita dan pembicaraan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis selalu mendominasi dan mengatasi pembicaraan yang lainnya. Oleh karenanya, kata hadis mulai dipergunakan secara khusus untuk menjelaskan perkataan atau sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Subhiyah As-Swahi, kata hadis juga merupakan bentuk isim dari hadis yang mengandung arti memberitahukan, mengabarkan. Berdasarkan pengertian inilah selanjutnya setiap perkataan, perbuatan, atau penetapan atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai dengan hadis. Hadis secara terminologis, menurut Ibnu Hajar, berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi di atas masih umum sekali karena belum dijelaskan batas sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi yang lebih terperinci adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Adapun pengertian hadis secara terminologis menurut ahli hadis, segala ucapan, segala perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi di atas menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori hadis adalah perkataan Nabi qauliyah, perbuatan Nabi fi'liyah, dan segala keadaan Nabi ahwaliyah. Di samping itu, sebagian ahli hadis menyatakan bahwa masuk juga ke dalam keadaannya segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah, sirah, kelahiran dan keturunannya, silsilah, serta tempat dan yang bersangkut paut dengan itu, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul maupun sesudahnya. Sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu melengkapi sabda Nabi, perbuatan beliau dan takrir beliau, melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir sahabat, sebagaimana melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir tabi'in. Maka sesuatu hadis yang sampai kepada dinamai marfu, yang sampai keadaan sahabat dinamai mauquf, dan yang sampai kepada tabi'in dinamai maqtu'. Hadis dikenal juga dengan istilah lain seperti al-khabar, al-asar, dan as-sunnah. Lagi oh ini as-sunnah anak yang baca? Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Hasna. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. 1. Sunnah. Sunnah secara etimologis berarti jalan yang berkesinambungan, yang baik atau yang buruk. Contoh dari pengertian sunnah di atas diantaranya adalah ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 55. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali datang kepada mereka seperti jalan kehidupan umat-umat terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. 2. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan pengertiannya menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu khobar dalam sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khobar adalah berita dari selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar pendapat ini, maka seorang ahli hadis atau ahli sunnah disebut dengan muhaddits
sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan akhbari. C. Khobar lebih umum daripada hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW atau dari selain Nabi atau orang lain. Aksar secara etimologis berarti bakiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologis terdapat dua pendapat, yaitu A. Aksar dalam sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. B. Pendapat kedua menyatakan aksar adalah berbeda dengan hadis. Aksar secara istilah menurut pendapat kedua ini adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terjadi atas perkataan atau perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan aksar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam, keduanya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama banyak memuat ajaran yang bersifat global dan umum. Oleh karena itu, kehadiran hadis sebagai sumber ajaran kedua tampil untuk menjelaskan keumuman isi Al-Quran tersebut. B. Fungsi hadis dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa pada dasarnya hadis Nabi SAW adalah sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu. Ditinjau dari segi fungsinya, hadis sunnah mempunyai hubungan yang sangat kuat dan erat sekali dengan Al-Quran. Di antara peran dan fungsi hadis terdapat Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pembuku atau takkid terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sunnah dikaitkan sebagai pembuku ayat-ayat Al-Quran apabila makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menangguhkan balasan terhadap orang-orang zalim, dan jika Allah menurunkan balasannya maka Dia tidak akan melepaskannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang berfungsi sebagai pembuku atau pentakid ayat-ayat Al-Quran jumlahnya banyak sekali, seperti hadis-hadis yang menunjukkan atas wajibnya sholat, zakat, haji, dan sebagainya. 2. Sebagai penjelasan terhadap maksud ayat-ayat Al-Quran. Hadis dalam fungsi ini terbagi menjadi beberapa bagian. A. Menjelaskan ayat-ayat mujmal. B. Membatasi lafaz yang masih mutlak dari ayat-ayat Al-Quran. C. Mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. D. Menjelaskan makna lafaz yang masih tidak jelas atau kabur. 3. Menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Contoh sunnah semacam ini banyak sekali, seperti hadis-hadis yang menetapkan hukum haram mengawini atau poligami seorang perempuan beserta bibinya, riba fadl, dan makan daging himar piaraan. 4. Menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran. Hadis juga berfungsi menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran, diantaranya ialah seperti hadis tidak boleh berwasiat atau memberikan harta peninggalan kepada ahli waris. Hadis riwayat Hakim. Hadis tersebut menghapus ketentuan hukum dalam Al-Quran tentang diperbolehkannya wasiat kepada ahli waris, baik kepada kedua orang tua atau kerabat-kerabat waris-waris lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Allah menurunkan Biasanya nanti yang bukan zohir para ulama itu bentar yang baca. Ya, itu kayak mau sampai nyambung ke sini. Allah menurunkan az-zikr atau Al-Quran bagi umat manusia agar dapat dipahami. Oleh karena itu, maka Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menjelaskannya. Dalam menetapkan hukum, umat Islam mengambil hukum-hukum Islam dari Al-Quran yang diterima dari Rasul SAW, yang dalam hal ini Al-Quran membawa keterangan yang bersifat mujmal atau keterangan yang bersifat mutlak.
Karena sifatnya yang mujmal, maka banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dijalankan bila tidak diperoleh syara atau penjelas yang terkait dengan syarat-syarat, rukun-rukun, batal-batalnya, dan lain-lain dari hadis Rasulullah SAW. Dalam hal ini banyak juga kejadian yang tidak ada nas yang menaskan hukumnya dalam Al-Quran secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, diperlukan ketetapan dan penjelasan Nabi yang telah diakui utusan Allah untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada umat. Hadis adalah sumber kedua bagi hukum-hukum Islam, menerangkan segala yang dikehendaki Al-Quran sebagai penjelas, pensyarah, penafsir, pentahsis, pentakyid, dan yang mempertanggungan kepada yang bukan zahirnya. Baik, untuk materi ketiga akan dilanjutkan oleh Saudari Kia. Oke, itu langsung gitu ya, baca aja. Ya. Para ulama sepakat menetapkan bahwa hadis berkedudukan dan berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang memberikan penegasan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti. Dalil Al-Quran yang artinya, katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Al-Imran ayat 32. Sedangkan dari hadis Rasulullah yaitu, aku tinggalkan dua pusaka untukmu, sekalian yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran tersebut dapat diperinci yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bayan at-taqrir, yang disebut juga bayan at-ta'kid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran, seperti contoh ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 tentang keharusan berwudu sebelum sholat yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Yang kedua ada bayan at-tafsir, yaitu memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan taqyid atau persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, dan memberikan taksis atau penentuan khusus terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal adalah perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, disyariatkan jual beli, pernikahan, dan sebagainya. Yang ketiga ada bayan al-ta'in, berfungsi menentukan mana yang dimaksud di antara dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksudkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang terkadang bisa memiliki beberapa kemungkinan makna, sehingga memungkinkan para penafsir untuk mengartikannya dalam beberapa makna yang berbeda. Contohnya lafaz quru' dalam ayat yang membahas tentang masa iddah wanita yang dicerai. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang keempat ada bayan al-tashri'. Hadis sebagai bayan al-tashri' ini berarti sebagai dasar penetapan hukum yang belum ada ketetapannya secara eksplisit di dalam Al-Quran. Hal ini tidak berarti bahwa hukum dalam Al-Quran belum sempurna, melainkan Al-Quran telah menunjukkan secara garis besar segala permasalahan keagamaan. Namun, eksistensi hadis untuk menetapkan hukum yang lebih eksplisit sesuai dengan perintah yang ada dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44, yaitu keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dalam hukum Islam, hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Penetapan hadis sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh 3 hal, yaitu Al-Quran sendiri, kesepakatan atau ijma ulama, dan logika akal sehat atau makul. Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Karena itu, apa yang disampaikan Nabi harus diikuti. Bahkan perilaku Nabi sebagai Rasul harus diteladani oleh kaum muslimin.
Sejak masa sahabat sampai hari ini, para ulama telah bersepakat dalam penetapan hukum didasarkan juga kepada sunnah Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Keberlakuan hadis sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Karena itu, keabsahan hadis sebagai sumber kedua secara logika dapat diterima. Di antara ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa hadis merupakan sumber hukum dalam Islam adalah Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan dalam Quran Surat Al-Ashr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.